Dalam keberhasilan semua orang termasuk saya dan Anda, pasti banyak orang-orang yang telah menginvestasikan waktunya kepada kita. Dan mereka pasti bangga melihat kita dari titik ini. Kak Igun, banyak orang yang memberi kontribusi dalam perjalanan karir Kak Igun. Betul. Boleh sebut beberapa nama Kak Igun? Wow, kalau misalnya di fashion udah pasti Aji Notonegoro ya, omku ya. Oke. Jadi Aji Notonegoro itu paman, sahabat yang membukakan Jalan. Gun, lu tuh jadi desainer gitu. Karena awal aku dari kecil udah tinggal sama beliau, aku ngelihat dia bikin koleksi, bikin baju dan segala macam. Kita tinggal satu rumah. Aku bisa suka sama modeling juga karena beliau juga gitu. Jadi di fashion tuh dari beliau. Kalau masuk ke dunia entertainment itu Bapak Richard Buntario. Jadi dia yang ngajarin aku gimana cara ngomong, gimana caranya berani di publik, kasih kesempatan aku main film, bikin program televisi gitu. Ya papa aku kan diplomat dulu, jadi dia pengennya tuh anaknya kuliah gitu. Sedangkan pada waktu itu tuh aku nggak kepengen kuliah gitu. Jadi otak aku tuh adalah pengen punya duit aja gitu. Gimana caranya gitu. Jadi ya aku tetap fokus di fashion aja gitu Bang Jaja. Jadi kalau pas kemarin aku mau belajar, ya mungkin aku belajar fashion gitu. Tapi di akhirnya kan orang tua juga melihat nyata keputusan dari Kak Igun itu ditekuni, diniati, dijalani, dan akhirnya sukses. Betul, apalagi membangun sebuah personal branding yang kita bekerja dari tahun 2000-an tuh susah banget Bang Jaja. Karena dulu itu kan nggak ada sosial media, nggak ada Instagram, nggak ada YouTube, nggak ada apa-apa kan. Cuman ada televisi doang gitu kan. Jadi gimana caranya orang bisa ngelihat kita gitu. Jadi dulu itu aku terkenalnya waktu aku di Indosiar waktu itu. Waktu aku jadi Madam Igun, ya kan. Jadi Madam Igun itu makanya aku berdandan seperti perempuan itu bukan hanya di kala aku syuting, tapi aku ke Plaza Senayan. Hari-hari pun aku seperti itu supaya orang kenal, oh ini Madam Igun. Orang ini Madam Igun. Ini Madam Igun gitu. Tapi sekarang orang udah kenal aku, ya aku nggak perlu seperti itu lagi gitu. Jadi melakukan sesuatu secara total baik di kehidupan kamera maupun di kehidupan ketemu. Itu cara aku ya. Itu cara aku dan ternyata it works. Sama halnya mungkin kalau misalnya Bang Jaja punya single musik gitu ya. Ya Bang Jaja harus nyanyiin setiap hari. Kayak misalnya harus dengerin di radio ada, di mana ada. Jadi kan masuk ke kuping kita tahu bahwa itu lagu itu gitu kan. Masuk ke bawah sadar kita. Ya, makanya sekarang ini kan rata-rata orang semuanya kan pengen tampil gitu kan. Nah, dengan sosial media itu dengan cara mereka melakukan personal branding gitu. Saya juga kedatangan beberapa orang yang ingin mencoba keberuntungan di dunia hiburan. Mereka merasa sebagai motivator, sebagai coach, saya bisa memberi arahan. Tapi setelah saya pelajari, kebanyakan mereka itu selalu konteksnya mendapat uang lebih banyak, terkenal, instan. Akhirnya dia coba A, ikut agensi A, nggak dapat. Dan aku yakin Kak Igun juga menemui banyak orang seperti ini yang Kak Igun bantu dan ya selalu ada waktu lah. Nah, bagaimana seharusnya Kak Igun untuk orang yang memulai dari awal untuk betul-betul terjun di dunia yang... Ya sebenarnya sekarang banyak artis atau banyak yang ada di modeling atau segala macam, mereka melakukan pekerjaan itu karena mereka faktor kebutuhan, bukan faktor kecintaan terhadap apa yang dia lakuin. Kebutuhan. Dibanding kecintaan. Karena jadi artis kan mungkin menurut mereka dapat uangnya cepat, atau terkenal kan menurut mereka make easier dibandingin misalnya lu harus kerja dengan UMR gitu. Beli Zara aja udah 750.000. Belum duduk-duduk nongkrong di Starbucks segala macam, kan kebutuhan hidup kan juga besar kan. Dan tuntutan di medsos posting. Betul. Gitu. Jadi ya beda orang yang memang bekerja karena passion sama bekerja karena kebutuhan. Beda. Gitu. Kalau aku ya dulu itu gimana caranya mempromosikan diri. Orang tuh kan nggak tahu honor kita berapa Bang Jaja. Iya betul. Kalau aku mah yang penting tampil aja dulu. Dulu diundang acara bukan empat mata,
Atau talk show dari zaman dulu kala deh, orang masuk talk show aja tuh kayaknya udah wow, udah amazing, sparkling banget Bang Jaja. Itu udah bener-bener, aduh pakai baju apa ya, ntar gue harus ditanya gue jawab apa ya. Harus kayak gitu, udah kayak gitu kan. Jadi patokan lu bisa ada di talk show yang keren ya karena lu sesuatu gitu. Kalau sekarang kan lu viral sedikit bisa jadi bintang tamu. Oh, gitu. Dan terkenal secara kebetulan sama terkenal karena timing lo memang udah harus terkenal tuh kan beda kan? Beda-beda. Gitu. Terkenal karena jempol, dan terkenal karena asahan beda. Beda gitu. Berarti yang harus dikejar adalah passion, dan passion mengantar kita ke keunggulan. Nah, viral tadi tuh pasti bukan passion, beberapa mungkin. Tapi karena viral itu kita nggak bisa anggap dia punya keunggulan. Bintang tamu yang diundang ke acara talk show punya keunggulan. Keunggulan yang ingin menjadi inspirasi buat penonton-penontonnya. Betul. Dan makanya ada satu kalimat mengatakan Kak Igun, keunggulan itu usianya lama. Ya, amin. Kak Igun, dengan keunggulan Kak Igun, gak mudah terhempas oleh banyaknya bintang baru. Keunggulan itu usianya lama. Tapi tentu saja tidak begitu saja kita bertahan di satu tempat. Upaya Kak Igun untuk terus bertahan, saya lihat hadir di acara tertentu jadi host. Di event-event sampai ke Surabaya jadi MC. Itu kan cara mempertahankan. Desain-desain baru, lini-lini bisnis baru, itu upaya-upaya bertahan. Ya karena orang bisa ngambil aku dari banyak sudut sih, Bang Jaja. Aku nggak bisa nolak aku MC juga karena memang ya mereka udah klien aku dari dulu kala juga gitu. Betul. Bahkan aku tuh udah nge-MC-in kayak satu keluarga tuh udah anaknya, kakaknya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga gitu. Jadi aku tuh nggak ngerti deh, aku tuh memang diciptakan Tuhan untuk bisa cepat menyesuaikan diri di mana aku berada. Iya. Aku di saat disuruh jadi kru, ya aku jadi kru. Di saat aku jadi bintang, ya aku jadi bintang. Among tamu, mari. Jadi among tamu, ya among tamu. Di saat aku jadi desainer, ya di saat aku lagi ngejual baju, itu klien juga sepatu aku pakein. Iya, gitu betul. Jadi ya fleksibel menempatkan diri aja Bang Jaja. Iya. Gitu. Oke, ada satu lagi yang saya lihat dari Kak Igun. Setelah saya pelajari semua, ada satu hal yang Kak Igun lakukan membantu banyak orang, di mana atas baju-baju Kak Igun untuk lini tertentu, ternyata ada banyak reseller. Ceritakan ke saya, Kak. Bagaimana Kak Igun saat bikin ketemu usahanya itu kan dulu modalnya nggak besar Bang Jaja. Jadi sampai hari ini dari brand ini aku lupa deh brand aku tuh 5 sampai 6 tahun kayaknya. Aku tuh baru bisa buka sampai hari ini 11 toko. Nah, 11 toko itu yang punya aku sendiri 9. Yang 2 itu mitra. Nah, kalau kita hanya mengandalkan di toko aja kan nggak luas kan. Dan jadi, ada pandemi pula membatasi orang ke toko. Jadi aku buat agen, buat mitra gitu. Ada reseller juga gitu. Jadi bahkan aku kayak ngajarin orang gimana caranya berbisnis dengan modal yang paling kecil. Jadi kayak misalnya dia punya modal 1 juta, dia bisa beli koleksi aku, ntar dia jualin lagi gitu. Kalau barang yang nggak laku dia bisa balikin ke aku tukar dengan barang yang baru gitu. Atau mungkin kalau misalnya lagi di televisi, misalnya aku pengen merubah kehidupan sosial orang gitu ya, aku daripada aku kasih uang nih buat kamu ya gitu, aku nggak suka kayak gitu Bang Jaja. Nih aku kasih modal ya, modal dagang nih 5 juta, bentuknya baju, lu jualan. Kasih pancing, bukan ikan. Iya. Kalau ikan kan habis Bang Jaja, dan dia akan minta ikan berikutnya. Nah, dan apalagi kalau orang udah terbiasa meminta kan, dia akan minta terus kalau habis kan, nggak ada usahanya karena dia tahu pasti dapat lagi dari Igun. Gitu. Jadi kayak ya banyak lah, apalagi kayak aku jadi juri di kontes dangdut, banyak orang yang tadinya kerjanya ngamen, yang kerjanya nggak tentu gitu. Aku sih senang sih kalau bisa jadi jembatan buat orang lain menuju saluran sukses. Berkat. Iya, gitu. Betul. Nah Kak Igun, di semua kehidupan kita, kehidupan tidak selalu mudah, selalu ada titik-titik terendah dalam hidup kita. Tapi kita kuatkan diri dan akhirnya bisa melaluinya. Boleh share Kak Igun, titik terendah dalam perjalanan karir pribadi Kak Igun? Titik terendah aku nyaris nggak ada sih Bang Jaja. Jadi aku tuh nggak pernah mindset aku merangkai kesedihan. Jadi aku tuh nggak suka drama, aku nggak suka kesedihan. Kayak misalnya di percintaan, ya kalau udah nggak cocok ya bye. Gitu, aku nggak mau yang bertahan demi cinta. Buat aku sih kayaknya
it's not me gitu ya. Jadi aku jalanin yang nyata-nyata aja di depan mata aku gitu. Jadi yang nggak ada jangan diada-adain gitu. Yang nggak susah jangan disusah-susahin gitu. Yang nggak sedih jangan disedih-sedihin. Malah terkadang aku butuh nonton film sedih untuk bisa nangis. Karena terkadang kalau kita udah lama nggak nangis kan kita perlu nangis ya Bang Jaja. Iya, betul, gitu betul. kan gitu. Dan banyak alat film, cerita orang. Iya gitu. Jadi aku butuh kadang ada film drama, aku nonton film drama supaya aku rilis, aku bisa nangis. Kalau enggak aku nggak nangis-nangis Bang Jaja. Karena hidup kita selalu dikaruniai dengan berkat, tapi di sekitar kita banyak orang. Sebenarnya dengan Kak Igun memberikan kesempatan jadi reseller, itu sebenarnya Kak Igun juga membuka peluang untuk mengasah empati Kak Igun loh. Karena tadi surprise saya ternyata bajunya bisa dikembalikan ganti baju lain. Dengan baju yang lain. Effort Kak Igun berikutnya memikirkan baju yang kembali nih. Adalah salesnya, adalah pameran, adalah bazar, ada macam. Saya sering loh datang ke bazarnya Kak Igun. Dan aku nggak ada malunya kan mau bazar di mana aja. Aku pernah lihat di Makassar, Kak Igun di Makassar itu entah dari mana baju-baju kembali ini atau baju-baju bekas fashion show. Itu Kak Igun pernah live loh, ingat nggak? Kak Igun di live, ini baju saya jual 300.000, 300.000. Saya tahu baju itu 3 juta loh. Bahkan saya pernah ya Bang Jaja 2 bulan lalu. Itu baju-baju yang pernah saya buat, yang tadinya modalnya aja mungkin bahannya semeter bisa 8 juta, 6 juta. Saya jual cuma 2 juta Bang Jaja. Karena butik saya benar-benar nggak ada income. Butik saya benar-benar nggak ada income. Kalau saya hanya menjual gengsi, Ivan Gunawan nih gini, gue simpan baju gue. Mau ngapain simpan baju kan lama-lama rusak. Yang mendingan aku jual bisa dipakai penyanyi baru, bisa dipakai orang pesta. Jadi aku bikin bener-bener garage sale sampai 80%. Aku ajak teman-teman desainer, udah yuk jangan pada gengsi, jangan pada gengsi. Ayo keluarin baju lu semua, lu jualan deh. Dan betapa bangganya orang-orang yang mempunyai baju itu. Dan bisa jadi di perjalanan waktu mereka jadi pembeli baru. Orang sampai ada yang beli sampai ratusan juta dia bikin sanggar. Dia bisa sewa-sewain lagi bajunya. Kalau aku nggak jual, baju aku ya dimakan tikus, dimakan udara. Iya kan? Jadi dia bikin sanggar yang disewa-sewakan bajunya. Iya. Itu ide spontan aja gitu. Kayaknya aku mau bikin clearance sales deh. Aku kerja sama hotel, aku pinjem ballroomnya. Orang masuk pakai kupon, dia bisa ngeliat baju aku maksimum 30 menit di dalam. Aku bikin kasir. Aku kerja sama ekspedisi, dia bisa langsung kirim gitu. Terus kalau enggak, ya nggak ada penghasilan Bang Jaja. Betul. Dan ini saya pernah baca satu hal, menyimpan barang-barang lama itu beban loh. Iya, karena menurut aku gini, barang itu kan tercipta dari tangan aku kan. Kalau one day aku mau baju itu ada lagi, aku buat lagi aja. Kan aku yang buat. Betul. Ide aku. Betul. Dan ketika butik itu sudah kosong Kak Igun, dana datang untuk kita bisa buat sesuatu yang baru. Dan yang kedua menjalani kehidupan di masa pandemi. Dan creativity Kak Igun, saya percaya ketika stok kita kurang, ini muncul loh. Tapi beban loh ini baju yang tetap di lemari ini. Aku aja pernah jualin baju aku zaman dulu kala ya. Itu aku bikin garage sale di garasi rumah aja, di garasi butik, laku banget. Melepaskan barang-barang kita yang lama itu melepaskan beban. Dan orang lain menemukan sesuatu yang bernilai. Seru kan? Daripada penuh-menuhin kemana-mana kita juga udah nggak pakai juga gitu. Betul. Nah Kak Igun, sebentar lagi kita akan memasuki masa endemi. Kegiatan yang lebih banyak lah tentu aja, dan juga kebermungkinan ketemu banyak orang yang selama ini kita tidak bisa lakukan. Nah, tetapi memasuki endemi tentu banyak juga orang yang mau bikin apa lagi dalam kekhawatiran. Tapi saya yakin kan hal di luar diri kita itu gak sepenuhnya kita bisa kontrol. Segalanya bermula dari kontrol diri kita, mempersiapkan diri memasuki masa endemi ini. Apa saran Kak Igun bagi para model, bagi para seniman, bagi para pengusaha kecil? Nah, apa yang Kak Igun bisa sarankan mereka? Kawan, mulai. Terus bergerak aja. Terus bergerak. Terus Moving bergerak is aja. opportunity. Jadi jaga diri sendiri aja, makan yang cukup, sehat yang cukup gitu. Bentengi diri. Kayak gitu. Jadi ya buat aku terus bergerak aja, terus bergerak, terus berupaya gitu. Terus bergerak ya. Cari orang lain yang sama gerakan. Atau bisa orang yang lebih cepat gerakannya dari kita. Aku seneng banget border udah bisa kebuka.
Betul. Ya kan, orang udah bisa masuk lagi, kita bisa kemana-kemana. Ini aku pas kemarin dari Eropa, aku landing di Bali, itu aku ngelihat di bandara tuh mereka tuh menyambut turis tuh luar biasa. Welcome home, dia sebutnya. Welcome home. Ya. Jadi aku aja keluar dari airport aja terharu. Jadi dia ngomongnya bukan welcome to Bali, enggak. Welcome home. Dan pasti sekarang mereka kerja ekstra 2 kali lebih keras supaya mereka datang lagi dong. Udah nggak bisa kita nerima orang dari luar negeri suka-suka hati kita. Pasti kan kita harus lebih hati-hati, kita lebih menjamu mereka lebih luar biasa. Betul, gitu. Memberikan memori yang lebih kuat. Jadi selain bergerak, give the best. Of course. Dari sebelum pandemi. Ya. Kalau enggak kita ketinggalan. Jadi selain bergerak, beri yang lebih berkualitas, bahkan jauh di atas kualitas sebelum pandemi. Harus. Makanya kita, apalagi kita di pekerja seni juga, kita harus 2 kali lebih ekstra kerjanya. Nggak bisa kerja yang kayak cuman sekedar kerja, nggak bisa. Udah nggak bisa. Do better. Do more. Harus. Oke. 3 tips. Yang pertama, bergerak. Kalau lu nggak gerak, ya lu nggak akan ketemu orang. Kesempatan di luar. Nggak ada. Kesempatan nggak di rumah. Iya, lu di rumah aja, lu tidur rebahan, ya kan, bisa mati. Lu bayangin. Betul. Ya kan, mau di luar juga bisa mati. Jadi sama aja di mana juga mati kan. Bergeraklah. Gitu. Tapi kan sarananya pakai apa? Takut ketemu orang, pakai masker. Bisa kok kerja pakai masker, nggak ada masalah. Asupan yang baik. Ya, aku sekarang ngeliatnya gini ya, kayak dulu kita zaman kita flu ya. Kalau kita fit, Bang Jaja flu, ya aku juga belum tentu ketularan kan. Tapi kalau aku lagi jelek juga aku ketularan Bang Jaja juga. Betul. Sama Even juga, lebih parah dari orang menulari. Iya. Jaja nih gua kena flu nih gitu kan. Iya, kayak gitu. Tapi kalau kita lagi sehat-sehat aja, kita fit aja ya fit aja. Betul. Jadi bergerak karena lu di rumah, lu nggak dapat apa-apa. Kesempatan bukan di rumah, kesempatan di luar rumah. Iya. Bergerak. Yang kedua, kualitas. Tambahin. Satu lagi keikut. Kalau aku sih tetap percaya mujizat Tuhan ya berdoa. Nggak bisa kalau nggak ada doanya ya nggak bisa. Doa sama sedekah. Oke, doa dan sedekah. Doa itu permintaan kita ke atas. Kalau sedekah bukti cinta kita kepada ciptaan yang lain. Aku pokoknya kalau misalnya pengen sesuatu, aku setelah berdoa, aku bahagiain mamahku sama aku bersedekah. Kak Igun, thank you Kak Igun. Gitu. Semakin kita pelit sama apa yang kita punya, ya makin pelit Tuhan ngasih kita, kalau menurut aku. Gitu. Tangan yang memberi adalah tangan yang menerima. Tapi tangan yang selalu menerima, nggak pernah mengumpulkan apapun. Banyak cara untuk ini pergi, entah sakit lah, atau kecurian lah, atau kemaling, atau ditipu orang. Tapi tangan yang memberi adalah tangan yang menerima. That's true. Ya buat aku mungkin itu caranya ya gitu. Walaupun aku bukan tipe yang semua itu ada di sosial media, aku enggak gitu. Jadi semua aku lakuin ya gerakan-gerakan bawah tangan aja gitu. Jadi karena kebetulan semua itu yang bisa support aku selama ini gitu. Memasuki endemi ada 3 tips dari Kak Igun. 1, bergeraklah. Itulah bedanya pandemi dengan endemi. Kita harus berani keluar, bentengi diri, jaga diri. Bertemu orang flu, kalau Anda fit, no problem. Yang kedua, tentu saja deliver kualitas yang terbaik, jauh lebih baik daripada sebelum pandemi. Ini usahamu, tapi ada usaha Tuhan di situ. Berdoa, mohon kekuatan, mohon rahmat, mohon segala sesuatu yang terbaik diberikan Tuhan. Tapi orang berdoa juga mesti menunjukkan cinta kasihnya, bersedekah. Jadi spread love, positive thinking, itu bikin mental health kita jadi bagus juga. Betul. Karena kan sekarang banyak kita jadi gampang sirik sama orang, ngurusin hidup orang. Udah urusin hidup lu aja juga lu udah susah kok gitu. Betul. Menghadapi hidup sendiri sudah penuh perjuangan. Jangan libatkan diri di tempat orang yang tidak ada urusan dengan kita. Jadi happy jangan dibuat-buat, sedih jangan dibuat-buat, semua natural aja. Mungkin aku belum saatnya memberikan legacy ya, tapi apa yang aku lakuin, ya aku pengennya diambil yang baik aja, diambil yang positifnya. Kalian menjalankan segala sesuatu inspired by me, silahkan, ya kan. Pengen jadi seperti Ivan Gunawan, silakan asal mau berproses, gitu kan. Karena
nggak ada yang semua itu sifatnya instan tuh nggak ada gitu. Kak Igun, terima kasih banyak. Aku yang terima kasih Bang Jaja. Aku thank you banget karena tahu schedule-nya Kak Igun disempatkan untuk ada buat podcast Detik Jadi Balik buat kalian semuanya jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Jadi supaya suatu saat aku bisa mampir lagi ngobrol sama Bang Jaja. Yes. Gila loh, mewah nggak tuh view ya kan, jalan tol yang tidak macet. Jakarta. Gitu. Thank you Kak Igun, sukses acara hari ini yang rapat sekali. Terima kasih Bang Jaja. Aku juga minta doa nih, untuk show terdekat. Jadi aku dalam waktu dekat ini, khususnya di bulan Oktober, 25 Oktober, Indonesia itu menjadi host country penyelenggaraan Miss Grand International. Jadi akan ada 75 beauty queen dari seluruh dunia yang hadir di Indonesia dan berkompetisi. Wow, di Jakarta? Finalnya di Jakarta. Undangannya dong Kak Igun. Ayo, bener ya. Pasti Bang Jaja mau datang, Mbak. Kak Igun. Terima kasih Bang Jaja. Thank you Kak Igun.